Shalom. Hari ini kita bersyukur kita diberikan waktu untuk kembali memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini saya ambil dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tema yang akan kita renungkan adalah kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah merupakan suatu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Allah menyatakan kasih dan kuasanya kepada manusia yang berdosa. Peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati disaksikan oleh para perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kebangkitan Kristus membawa harapan bagi mereka, membawa sukacita tersendiri bagi mereka yang walaupun pada awalnya mereka hidup di dalam ketakutan, mereka hidup di dalam kecemasan, tetapi setelah mereka tiba di kubur itu, mereka tidak menjumpai mayat Yesus, tetapi mereka mendapatkan sebuah pernyataan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup, dan itu menjadi sukacita bagi mereka. Kebangkitan Kristus adalah kekuatan setiap orang yang percaya kepadanya, karena Yesus telah mengalahkan kuasa maut atau kuasa kematian. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup untuk mengubahkan kehidupan manusia dari kematian kepada kehidupan, dari kesedihan menjadi sukacita, dari keputusasaan kepada sebuah pengharapan, dari kekecewaan kepada semangat yang baru, dari yang jahat menjadi kehidupan yang baik yang memuliakan Tuhan. Pengalaman seperti inilah yang kita jumpai dalam kehidupan Paulus, sehingga Paulus berani berkata dalam pembacaan kita ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan itu sehingga diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9? Kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan adalah memulihkan hubungan dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama siapakah Paulus itu. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19, di situ diceritakan tentang pengalaman yang hebat yang dialami oleh Paulus. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan memperlihatkan perubahan yang luar biasa. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan ia menyatakan sebuah pertobatan yang sungguh. Dalam pertobatannya itu dia memiliki pengalaman rohani yang luar biasa, memiliki pengalaman rohani yang sungguh-sungguh mengubahkan hidupnya. Dia menjadi manusia yang baru dan memiliki kehidupan yang baru. Dalam surat Galatia pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14, dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umatnya? Kita ini adalah orang yang patut untuk dihukum. Kita adalah orang yang patut untuk dibinasakan karena kejahatan dan dosa kita. Tetapi kita bersyukur karena Yesus telah menanggung semuanya itu di atas kayu salib. Ia rela mengorbankan tubuhnya. Ia rela mengorbankan nyawanya demi dosa-dosa kita manusia. Dan melalui kuasa kebangkitannya itu,
memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, membawa sebuah perubahan di mana hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Karena itu, mari kita perlihatkan kehidupan yang baru. Mari kita perlihatkan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, yang telah dibaharui atau yang telah dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan adalah memperlihatkan atau membawa kita untuk menentukan pilihan yang tepat. Segala prestasi hidup dan pencapaian-pencapaian yang dimiliki oleh Paulus pada masa lalu itu sama sekali tidak ada artinya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus. Sehingga dia berani berkata, yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki ialah. Kata ini adalah merupakan sebuah pernyataan. Itu adalah merupakan sebuah pilihan. Itu adalah ungkapan pernyataan komitmen yang mengajarkan bagi kita bagaimana kita harus memiliki pilihan yang tepat. Karena dengan pilihan yang tepat itulah akan menentukan tindakan yang tepat yang mempermuliakan Tuhan. Mungkin kita masih ingat, masih ada di dalam diri kita, pikiran kita bersama-sama, tokoh Alkitab, tokoh perempuan yang diperlihatkan ialah Marta dan Maria. Telah memiliki pilihan masing-masing. Tetapi siapakah di antara mereka yang memiliki pilihan yang tepat? Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 mengatakan, Yesus katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus diurapi oleh Maria. Pada waktu Maria melakukan itu, murid-muridnya tidak senang. Murid-muridnya katakan itu adalah pemborosan. Tapi apa yang Yesus katakan? Maria telah melakukan perbuatan yang baik. Dan apa yang dilakukannya itu akan senantiasa dikenang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanita Kristen? Apakah pilihan-pilihan yang kita lakukan adalah pilihan yang tepat? Apakah pilihan kita itu adalah pilihan yang benar, yang mempermuliakan Tuhan, yang akan senantiasa dikenang? Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah. Mari kita dalam kehidupan yang Tuhan berikan, kita boleh memberikan pilihan yang tepat. Bagaimana kita melayani Tuhan, menggunakan waktu untuk melayani Dia, mengasihi Dia, dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Dia. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan akan membuat kita hidup dalam iman. Dalam 2 bulan terakhir, hamba-hamba Tuhan telah menuliskan banyak tentang iman. Bagi kita yang ada sampai saat ini, apakah iman itu? Penulis surat Ibrani dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita sebagai orang yang percaya telah hidup di dalam iman? Apakah kita bisa dapat memperlihatkan itu di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang telah hidup di dalam iman?
Kita akan seperti dengan Rasul Paulus, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus yang sudah mengabdikan hidupnya bagi Tuhan, dia melakukan semuanya itu karena dia memiliki iman. Di dalam iman itulah membawa dia untuk hidup di dalam pengharapan. Dan ia yakin bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, itu merupakan sebuah jaminan yang pasti baginya bahwa dia akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita diberikan waktu untuk hidup, menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangan, pengalaman-pengalaman hidup yang menakutkan, yang membawa kita hidup di dalam kekhawatiran. Tapi apakah keadaan itu akan membuat iman kita mundur? Apakah akan membuat iman kita akan merosot? Tapi justru dalam pengalaman-pengalaman yang pahit yang kita alami, situasi-situasi yang tidak menyenangkan akan membawa kita untuk semakin bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, kita akan mengarahkan pandangan iman kita, mata rohani kita kepada Allah, kepada kekekalan itu. Sehingga pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, kepada kita akan diberikan kehidupan yang kekal dan kita akan diberikan mahkota. Dan itu adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya melalui perayaan Paskah kita dalam tahun ini benar-benar akan memperlihatkan bagi kita bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu mengubahkan hidup kita dengan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, membawa kita dalam pilihan yang tepat dan akan menuntun kita untuk hidup di dalam iman. Amin.